Di sini saya akan memotong rambut pelanggan. Langkah awal saya menggunakan overcomb. Untuk menggunakan teknik overcomb ini, kalian bisa ngatur square-nya atau tegaknya itu. Misalkan pelanggannya minta mas tipis tebel misalkan. Ya bagian atasnya sampean angkat, tapi untuk bagian bawahnya itu tetap nempel ke kulit teman-teman atau nempel ke kepala. Itu akan menjadi patokan nanti teman-teman. Kalau ngembang itu biasanya sedikit saja ngembang bakalan nggak rata teman-teman. Harus yang bagian bawah itu nempel. Makanya kenapa saya pas overcomb itu menggunakan tapak satu, itu fungsinya tapak satu dengan sisir itu akan menghasilkan sama dengan egat nomor 2 atau sama dengan sepatu nomor 2. Jadi untuk bagian bawahnya itu tetap nempel kulit, jangan diangkat. Yang diangkat itu hanya bagian atasnya aja, menentukan square-nya itu. Misalkan kepala pelanggan itu lonjong atau kecil, bagian atasnya itu diangkat teman-teman. Seperti itu, misalkan minta tipis tebel atau biasa, yang penting bagian atasnya diangkat, menentukan square. Untuk bagian bawah tetap nempel kulit. Nah, seperti itu ya teman-teman, jangan diangkat. Tapi teman-teman kalau menggunakan teknik overcomb-nya tidak memakai sepatu guard 1, itu harus diangkat teman-teman. Kalau nggak diangkat biasanya cuak. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah overcomb saya menggunakan guard nomor 1. Untuk langkah selanjutnya saya menggunakan guard nomor 1 ini seperti membuat pola teman-teman. Itu guard nomor 1 membuat pola langsung disambungin ke overcomb tadi. Itu membuat pola ngeliling. Nah, seperti itu. Karena kepala pelanggan ini jeglong, banyak jeglongnya. Nah, di bagian sini ini harus diperhatikan, ini bagian sini itu kan masih hitam. Itu tetap dulu, tetap sepatu open dulu. Nanti kalau masih hitam-hitam dinaikin ke setengah. Kalau masih hitam dinaikin satu close. Seperti itu. Kalau kepalanya itu keluar masuk seperti ini teman-teman. Ini kepalanya bagian belakangnya banyak yang enggak rata. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan guard nomor 1 tetap close ini. Nah, dan bagian sini ini yang jeglong-jeglong ini kalau masih ada hitam-hitamnya ya di clippernya itu dibuat berdiri tegak sedikit. Seperti itu. Terus mengikuti polanya dulu teman-teman. Jangan mikirin hitam-hitamnya dulu. Ngikutin keliling, nanti dicek lagi yang mana yang masih ada hitam-hitamnya, itu digosok lagi teman-teman. Jangan dicampur teman-teman. Misalkan satu open satu close, satu open satu close, itu kalau pemotongan seperti ini tambah tidak rata teman-teman. Harus mengikuti pola dulu. Nah, di bagian sini ini kan jeglong ini kepalanya ini saya gosok-gosok terus pakai ngikutin polanya yang tadi, satu open. Kalau masih hitam dinaikin sedikit, seperti digosok terus itu karena jeglong ini teman-teman. Kalau masih hitam lagi ditambahin sampai close, cuman yang nempel ke kepala itu ujungnya saja teman-teman. Nah, sekarang saya menggunakan 0. Nolnya itu sampai situ aja, 0. Terus atasnya di 0 open. Yang tadi 0 close, 0 open, mainkan seperti itu. Karena emasnya ini tidak
mintanya tipis, cuman nggak sampai 0 teman-teman. Kalau sampingnya 1, godeknya itu dikasih 0 lebih bagus teman-teman, seperti ini. Kalau mintanya 0, ya 0-nya buat pola dulu. Kalau 0 itu harus buat pola. Pertama buat pola. Karena pola itu menentukan hasil bagus enggaknya teman-teman. Kita rapikan sedikit. Mudah teman-teman potong rambut itu. Dan untuk bagian belakang, biasanya yang sering terjadi itu di bagian belakang teman-teman. Kalau terlalu parah kepalanya itu jeglong, itu walaupun pakai guard udah disongket-songket itu tetap gak bisa itu pakai sasa. Ini saya menggunakan razor merapikan sedikit teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada saya, Bang, kalau motong gimana caranya? Saya akan jawab dengan menggunakan video teman-teman, biar kalian paham apa yang saya kerjakan. Di sini video saya kebanyakan tidak saya skip, tidak saya lompat-lompat, biar teman-teman tahu apa yang saya kerjakan gitu. Untuk pemotongan bagian atas ini, karena saya udah tanyakan ke pelanggan seberapa pendek saya potong, dan untuk ke belakang itu tambah pendek teman-teman. Depan panjang, ke belakang tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Perhatikan jari tangan kiri saya itu tambah ke belakang, tambah pendek teman-teman. Jika tidak bisa menggunakan teknik ini, bisa menggunakan buat ambil tengahnya dulu buat patokan, seperti itu. Kalau bagian atasnya udah selesai dipotong, ini kan penarikannya ke atas teman-teman, pemotongannya ditarik ke atas. Nah, kalau udah selesai, bagian depannya ini dipotong teman-teman, jangan dibiarin. Kalau dibiarin itu nggak bagus teman-teman. Nah, ini kan udah, nah ini terakhirnya ini ditarik ke depan, dipotong sekitar 1 cm ini teman-teman. Soalnya kalau cuman ditarik ke atas lalu dibiarkan, ini depannya terlalu panjang, harus ditarik ke depan, dipotong sekitar 1 cm. Tergantung rambutnya juga teman-teman, ada yang dipotong sampai 2 cm. Nih udah selesai teman-teman, kita sisir biar tambah cool, tambah bagus, tambah ganteng masnya ini. Karena masnya udah ganteng, kita tambahin bedak biar tambah kinclong lagi. Oke.